Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalina Zahra dari kelas PTIKA jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus kurikulum merdeka sebagai solusi mengatasi krisis belajar oleh DRA Yulita Handini Irawibawati MM dan Widya Prada Ahli Media, Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tahun 2022. Kurikulum Merdeka sebagai solusi mengatasi krisis belajar. Latar belakangnya yaitu salah satu amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya pada setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejak tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran di bidang pendidikan. Peningkatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memeratakan mutu pendidikan Indonesia. Anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, diantaranya dalam bentuk bantuan operasional sekolah, sertifikasi guru, dan peningkatan kesejahteraan, standarisasi dan akreditasi sekolah, serta berbagai kebijakan lainnya. Pemerintah juga berkomitmen melakukan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki perannya masing-masing. Segala mengungkapkan adanya dukungan pendidikan dari pemerintah pusat kaitannya dengan standarisasi, dukungan pendidikan dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota kaitannya dan dengan pelayanan anggaran dan fasilitas sekolah. Hasil survei dari penelitian menunjukkan bahwa berbagai indikator keberhasilan pendidikan di Indonesia, terutama kualitas hasil belajar siswa, belum menampakkan hasil yang mengembirakan. Berbagai pengukuran menunjukkan tidak terjadi peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Dari hasil tes PISA selama kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2018, peserta didik Indonesia menunjukkan adanya stagnan dan bahkan penurunan prestasi. Untuk bidang matematika, misalnya Indonesia berperingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia. Berdasarkan hasil survei non-akademik seperti pendidikan, sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbudristek juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal perundungan, bullying dan kerangka pikir kemajuan. Peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Kompetensi siswa Indonesia atau AKSI menggambarkan rendahnya kompetensi dasar dan ketimbangan yang tinggi. Indonesia telah berhasil meningkatkan secara signifikan akses, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Namun data berbagai survei nasional dan internasional, serta tren skor ujian nasional mengindikasikan bahwa dalam 15-20 tahun terakhir, hasil belajar tidak mengalami peningkatan. Ketertinggian pembelajaran mempunyai indikasi diantaranya ketika peserta dididik kesulitan untuk memahami kompetensi yang dipelajari sebelumnya, juga ketika mereka tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, atau ketika peserta didik mempunyai kompleksitas permasalahan karena tidak mampu menguasai pembelajaran di setiap jenjang.
Adapun ketimbangan dikarenakan peserta didik tidak mempunyai akses terhadap 1. Perangkat digital, 2. Guru adaptif dan berkemampuan IT yang mencakupi, 3. Kondisi finansial dan orang tua yang aktif memberikan dukungan. Kehadiran pandemi COVID-19 semakin memperparah krisis pembelajaran yang memang sebelumnya sudah terjadi di Indonesia. Selama 2 tahun pandemi COVID-19, telah terjadi peningkatan kehilangan pembelajaran yang signifikan ditinjau dari pencapaian kompetensi literasi dan numerasi siswa. Indonesia bukan hanya berjuang dalam menghadapi learning loss dan learning gap akibat pandemi. Studi inovasi dan Puslitjak menunjukkan risiko yang lebih besar dari semakin melebarnya kesenjangan pembelajaran ini. Menurut studi tersebut, pembelajaran selama COVID-19 memiliki dampak yang lebih besar pada beberapa kelompok siswa, di mana siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi. Itulah tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.